Francisca Putri. Hadir, Bu. Valentino Christian. Valentino Christian. Belum. Kemudian Marcelinus Bara. Hadir, Bu. Cecilia Cindy. Hadir, Bu. Priscilla Putri. Hadir, Bu. Francisca Rahmayanti. Hadir, Bu. Robertus Antonius. Hadir, Bu. Crescencia Efrita. Hadir, Bu. Johannes Farel. Hadir, Bu. Anastasia Sophie. Hadir, Bu. Katarina Yeri. Katarina Yeri. Antonio Carlos. Jesslyn Alvina. Hadir, Bu. Johannes Junior. Hadir, Bu. Zazabella. Hadir, Bu. Daniel Ardimas. Daniel Ardimas. Ada Patricia Bilia. Matilda Dwi Putri. Matilda. Hadir, Bu. Samuel Antono. Valentina Stella. Valentina Stella. Tidak ada juga. Dias Noberta. Hadir, Bu. Misha Wijaya. Hadir, Bu. Erna Melinda. Hadir, Bu. Hildegard Angelina. Hadir, Bu. Deborah Sintike. Hadir, Bu. Teresia Ratri. Hadir, Bu. Dan Yohana Aurelia. Hadir, Bu. Baik, kita mulai sekarang untuk materi hari ini. Saya hanya akan mulai cepat juga. Kita akan sebentar saja teman-teman, biar kalian nggak perlu terlalu lama. Oke, kita mulai dengan pengantar untuk sistem pemrosesan transaksi ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan melihat bagaimana sistem pemrosesan transaksi dan juga nanti sedikit tentang sistem enterprise resource planning. Nah, di chapter ini teman-teman akan belajar bagaimana teman-teman akan mendeskripsikan siklus pemrosesan data yang digunakan untuk proses transaksi ya, untuk memproses transaksi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana data akan diinput, disimpan, dan diproses, serta bagaimana informasi itu akan dihasilkan. Nah, ini yang akan sesuatu yang mungkin diperlukan oleh teman-teman. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan bagaimana organisasi itu dapat menggunakan enterprise resource planning untuk memproses transaksi dan juga menyediakan informasi. Nah, maka akan ada dua bagian di dalam pembahasan kali ini. Di bagian pertama, di PPT pertama ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana siklus pemrosesan data dan juga perannya di dalam pengelolaan aktivitas bisnis di organisasi. Dan kemudian menyediakan informasi bagi pengguna. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana peran dari sistem informasi di dalam organisasi modern, serta memperkenalkan bagaimana konsep dari sebuah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Kemudian, jadi di dalam pemrosesan transaksi ini ada siklus pemrosesan data. Sebagai akuntan dan juga selain akuntan ada pengguna sistem yang lain itu memainkan peranan penting di dalam siklus pemrosesan data. Jadi akuntan itu akan berinteraksi dengan analis sistem dan mungkin akuntan itu juga bisa nantinya bertindak sebagai analis sistem untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
seperti ini ya, pertanyaan yang perlu dijawab, yang perlu diketahui jawabannya oleh seorang akuntan. Itu adalah data apa yang harus diinput, dimasukkan, atau dikumpulkan oleh organisasi dan disimpan. Lalu, siapa yang bisa mengakses data-data yang akan dikumpulkan oleh organisasi. Kemudian, berikutnya adalah akuntan harus tahu bagaimana suatu data itu akan dikelola, kemudian diperbarui, disimpan, diakses, dan juga akan dipanggil kembali. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya adalah salah satu fungsi sistem informasi akuntansi itu tentunya untuk memproses transaksi-transaksi dalam perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, yang perlu diingat oleh teman-teman adalah untuk fungsi sistem informasi akuntansi itu adalah untuk bisa manual dan juga bisa berbasis komputer ya. Jadi bukan berarti bahwa sistem informasi akuntansi itu pasti menggunakan alat bantu komputer. Tidak juga, tetapi sistem informasi akuntansi adalah sistem yang menghasilkan informasi akuntansi itu bisa dihasilkan dari cara manual alias tidak menggunakan bantuan komputer maupun dengan sistem berbasis komputer. Jadi kalau di dalam sistem manual maka datanya itu ditulis di dalam kertas. Jadi data dimasukkan dan disimpan dengan kertas. Fasilitas untuk penyimpanannya itu menggunakan jurnal dan buku besar. Kenapa itu kemudian jurnal dan buku besar disebut sebagai untuk merekod transaksi? Karena nanti dengan jurnal itu kita bisa mengakses data, kemudian menghasilkan output informasi dari situ. Nah, sebaliknya di sistem berbasis komputer, data itu dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam bentuk file dan disimpan di dalam basis data. Ini adalah konsep di dalam siklus pemrosesan data. Jadi siklus pemrosesan data itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk yang dilakukan terhadap data-data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan relevan, ya. Jadi mulai dari data diinput, kemudian data diproses untuk disimpan, dan kemudian data dipanggil dari simpanannya untuk kemudian diproses menjadi sebuah output informasi. Nah, ini adalah siklus pemrosesan data. Pertama, itu adalah data input. Di dalam data input, itu ada 3 tahapan dalam memproses input. Yang pertama adalah meng-capture data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Itu langkah pertama yang termasuk ke dalam kategori data input. Jadi pada saat kita meng-capture data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem, itu termasuk di dalam input. Nah, tetapi tidak hanya sembarang meng-capture data dan memasukkannya ke dalam sistem, tapi juga untuk memastikan bahwa data yang kita capture itu akurat dan lengkap. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa data yang kita capture, data yang akurat dan lengkap tadi itu sudah sesuai dan memenuhi kebijakan dari perusahaan. Nah, contoh kebijakan perusahaan yang harus dipenuhi di dalam data input. Ini contoh penerapan kebijakan perusahaan. Yang pertama adalah menyetujui atau memverifikasi transaksi, itu salah satunya ya. Nah, itu data input. Nah, bagaimana masing-masing ini? Apa yang dimaksud dengan capture transaction ini? Kita lihat prosesnya apa di situ. Proses yang pertama tentang data input. Jadi, dalam data capture proses, itu kita melakukan pengcapturean data, jadi sistem informasi akuntansi, itu melakukan proses penangkapan data, pengcapturean data, pengambilan data, pengumpulan data, itu kalau ada pemicu. Nah, pemicunya apa? Pemicunya adalah aktivitas bisnis. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan itu adalah data tentang 3 macam hal-hal yang ada di dalam setiap aktivitas bisnis. Nah,
Yang pertama adalah setiap aktivitas yang penting ya, setiap poin aktivitas. Kemudian sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Lalu yang ketiga adalah aktor atau orang-orang yang berperan di dalam setiap aktivitas. Jadi data yang dikumpulkan itu harus mencakup 3 hal ini terkait dengan aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Nah, ini contoh dari data yang kemudian di-capture terkait dengan 3 tadi kepentingannya ya. Misalnya data tentang transaksi penjualan. Nah, di sini data tentang transaksi penjualan. Nah, berarti ada apa yang penting, apa saja kepentingan-kepentingan di dalam atau hal-hal penting di dalam aktivitas tersebut. Misalnya kemudian tanggal dan waktu penjualan terjadi. Lalu siapa orang di situ? Nah, ini employee atau karyawan yang membuat atau yang melakukan proses penjualan atau kemudian kasir ya ketika penjualan sudah diproses. Lalu ada lagi ya barang yang dijual, kuantitas barangnya, harganya. Kemudian jumlahnya. Kemudian dari mana? Dari customer, sumbernya dari customer. Kemudian kalau ada credit sales itu ada siapa nama pelanggannya. Kemudian tagihannya ke mana? Dikirim ke mana? Nah, ini adalah data yang di-capture dari contoh untuk transaksi aktivitas bisnis berupa transaksi penjualan. Nah, kemudian menangkap data, mengambil data, mengumpulkan data itu dengan menggunakan dokumen. Nah, dokumen di sini bukan berarti selalu dalam bentuk kertas ya. Kebetulan di sini lambangnya kita masih pakai bentuk kertas. Nah, secara umum dokumen itu kita membayangkan ada papernya. Tapi sebenarnya dokumen nanti bisa berupa dokumen elektronik. Nanti simbolnya di flowchart akan berbeda. Tapi kita untuk contoh ini kita pakai yang paper. Nah, dokumen itu ada 2 macam. Yang pertama adalah dokumen sumber, yang kedua adalah dokumen turnaround, dokumen yang berputar balik. Nah, untuk soft dokumen itu adalah dokumen yang digunakan untuk mengambil data transaksi dari sumbernya langsung atau ketika transaksi berlangsung. Ya, misalnya pesanan penjualan ya, pesanan penjualan sales order. Atau kemudian kalau turnaround dokumen itu adalah catatan dari perusahaan yang dikirimkan kepada pihak luar, pihak eksternal, dan kemudian dikembalikan ke sistem sebagai sebuah input. Contohnya adalah slip pengiriman barang itu termasuk ke dalam turnaround dokumen atau dokumen penagihan itu juga bisa kemudian digunakan sebagai turnaround dokumen karena kita mengirimkan penagihan kepada klien melakukan pembayaran dan kemudian mengisi penagihan bahwa sudah membayar. Nah, itu kemudian kembali ke kita menjadi input bahwa sudah ada proses pembayaran dari klien. Itu disebut sebagai turnaround dokumen. Kemudian berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh aktivitas bisnis dan sumber dokumennya. Misalnya untuk siklus pendapatan. Jadi ketika siklus pendapatan berarti kita mendapatkan uang nantinya, berarti kita menjual barang. Nah, misalnya di sini adalah kita menerima pesanan dari pelanggan. Nah, ini kemudian dokumen sumbernya adalah sales order atau pesanan penjualan. Atau kita menerima kas, ya. Kemudian kita dapat dokumennya slip transfer, gitu ya. Seperti itu. Ini jadi ketika sebagai akuntan kita harus mampu mendefinisikan aktivitas-aktivitas bisnis apa dan dokumen-dokumen apa yang diperlukan di dalam sebuah aktivitas bisnis. Itu tugas seorang akuntan. Jadi teman-teman mampu mengidentifikasi aktivitas bisnis dan juga mampu mengidentifikasi sumber dokumen apa yang diperlukan untuk aktivitas bisnis tersebut.
Nah, tentu saja sumber dokumen itu terkait dengan data apa yang bisa diambil atau data apa yang diperlukan untuk aktivitas bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah peralatan-peralatan untuk menginput data. Ya, contohnya ya ada ATM, kemudian point of sale, lalu barcode scanner, itu adalah peralatan untuk menginput data. Nah, itu bisa juga keyboard komputer, itu peralatan untuk menginput data. Nah, proses tahapan kedua di dalam data input itu adalah memastikan bahwa data yang kita ambil itu akurat dan lengkap. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu sudah akurat dan sudah lengkap, maka kita bisa menggunakan sumber data yang otomatis. Saya tadi barcode scanner itu termasuk dari input sumber data yang otomasi, karena kemudian kita sambungkan ke database. Atau kemudian menggunakan dokumen yang kemudian sudah dirancang dengan baik. Nah, lalu kemudian juga data entry screen. Nah, model data entry screen itu seperti kalau teman-teman di website lalu ada kolom-kolom yang harus diisi. Kalau tidak diisi, maka kemudian tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, itu adalah proses di mana kita akan memastikan keakuratan dan kelengkapan suatu data yang diambil oleh sistem. Nah, ini adalah contoh dari yang disebut sebagai data entry screen tadi ya, teman-teman. Ini ya contohnya, jadi setiap ini untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan oleh pengambilan keputusan itu sudah terisi dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu adalah memastikan bahwa kebijakan perusahaan itu diikuti. Jadi kita mengikuti kebijakan perusahaan. Nah, contoh kemudian aktivitas bisnis yang memerlukan kebijakan perusahaan, misalnya, itu adalah persetujuan dan verifikasi sebuah transaksi. Contohnya, kebijakan perusahaannya adalah kebijakan untuk kredit. Jadi perusahaan tidak akan menyetujui penjualan barang ke pelanggan yang masih berhutang. Nah, karena ada tahapan ini, maka perlu ada pengendaliannya. Nah, pengendaliannya adalah dengan memprogram sistem itu untuk memeriksa batas kredit dari pelanggan dan juga untuk memeriksa laporan atau catatan pembayaran dari pelanggan. Nah, ketika pelanggan sudah melewati batas kredit, berarti keputusan perusahaan, kebijakannya bahwa kita tidak bisa menjual barang kepada konsumen tersebut. Nah, ini kemudian berarti ada peringatan, oh nggak bisa jual di situ. Nah, inilah kemudian tahapan ketiga, bagaimana perusahaan kemudian memastikan bahwa peraturan kebijakannya dipenuhi. Nah, untuk data storage, ini akuntan itu sebenarnya adalah seseorang yang juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir ya, punya kemampuan untuk menata. Jadi akuntan itu perlu memahami bagaimana data akan dikelola, ditata, dan disimpan di dalam sistem informasi akuntansi, dan tahu bagaimana bisa mengakses. Secara simpel saja sebagai akuntan itu berarti teman-teman bisa menata dokumen, menata barang. Kalau dalam sistem informasi akuntansi manual berarti teman-teman bisa menata yang namanya jurnal, kemudian buku besar. Itu harus bisa ditata, kemudian ketika diperlukan bisa diambil sewaktu-waktu dengan cepat. Ya. Jadi misalnya kalian harus punya keahlian untuk menata lemari arsip gitu. Nah, ini untuk yang manual. Sementara kalau untuk yang berkomputer ya berarti penempatan file itu juga teman-teman harus memiliki kemampuan tersebut. Nah,
Untuk di kertas itu biasanya salah satu data storage itu adalah buku besar. Jadi buku besar ini mencakup data pada level ringkasan ya. Jadi dia sudah diringkas, jadi bukan jadi kita akan melihat summary levelnya. Kita bisa melihat ringkasannya kalau aset kita berapa, kewajiban kita berapa, ekuitasnya berapa, pendapatannya berapa, dan juga pengeluaran di dalam organisasi. Itu kemudian kita lihat dari buku besar. Nah, buku besar itu ada pembantunya, yang kita sebut sebagai subsidiary ledger atau buku pembantu. Ini berisi data rinci untuk setiap akun di buku besar dengan sub-akunnya. Tentu saja tidak semua akun sebenarnya di buku besar perlu buku pembantu ya. Misalnya kalau kemudian akun piutang gitu ya, kita perlu buku pembantu. Nah, buku besar, akun buku besar yang berrelasi atau yang merupakan muara dari buku pembantu itu disebut sebagai control account atau akun pengendali ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman di software begitu ya, kemudian masih ada, misalnya mau memperbaiki chart of account, lalu mau menghapus yang namanya akun piutang, nggak bisa. Misalnya kalau di akun piutang itu ternyata masih ada sub-akun dari masing-masing customer, seperti itu. Karena dia merupakan control account. Jadi control account itu tidak dapat dihapus. Nah, teknik untuk mempermudah penyimpanan data supaya mudah dibaca, supaya mudah dipanggil kembali, itu bisa menggunakan kode, yang kemudian kodenya bisa berupa nomor atau angka yang kita berikan ke barang atau diberikan ke dokumen untuk mengklasifikasikan dan mengelolanya. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama adalah sequence codes atau kode berurutan. Jadi mulai 001 sampai sekian, 9999 gitu ya. Yang kedua adalah block code atau kode blok. Nah, misalnya memblok dari yang kemudian kepala 1, kepala 2, kepala 3, kepala 4. Nah, model blok code ini, kemudian kalau teman-teman, mungkin angkatan teman-teman belum ke kampus ya, angkatan 20 ya ini, belum ke kampus, tapi kalau teman-teman melihat di SIA, kan ada ruang kelasnya ya. Nah, itu ruang kelas di Sadar itu lebih cenderung pakai blok, karena ada blok 1, 1K00 misalnya, kemudian ada 2 kelas berapa gitu. Nah, itu berarti yang depannya 1 itu adalah blok untuk lantai 1. Yang depannya 2 itu adalah blok untuk lantai 2. Nah, seperti yang untuk kelas ini adalah 3K57, itu berarti dia blok di lantai 3. Seperti itu untuk penomoran dari block code. Nah, kalau group code itu teman-teman bisa melihat dari NIM teman-teman. Teman-teman bisa mengamati NIM teman-teman. 2 digit awal itu adalah angkatan. Jadi kita tahu dari 2 digit pertama NIM teman-teman, saya tahu angkatan teman-teman. Saya digit awalnya 20, berarti kalian angkatan 2020. Nah, kemudian 4 digit berikutnya itu adalah digit program studi. Ya, jadi dari melihat 4 digit berikutnya, kita tahu ini mahasiswa dari program studi apa. Kita bisa mengklasifikasikannya dan bisa memanggil langsung, oh ini loh yang program studi akuntansi. Lalu baru 3 digit berikutnya adalah digit untuk digit urutan teman-teman secara individu. Jadi untuk identitas individu teman-teman. Tapi teman-teman melihat bahwa digit kode dari kita itu hanya 3 digit ya, teman-teman. Jadi 001, 002, 131, 132 gitu ya. Itu untuk kode digit di dalam NIM teman-teman. Berarti dalam satu prodi satu angkat yang tidak mungkin kita mengambil lebih dari 999 ya, 999 mahasiswa untuk mahasiswa barunya. Nah, itu.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah mnemonic codes. Mnemonic codes ini adalah kode yang dicampur ya, campuran untuk berbagai macam kode yang punya makna. Ini misalnya di sini dry. Dry itu karena kemudian dia menunjukkan pada dryer. Karena nama barangnya adalah kategori dryer. Lalu kebetulan di sini 300. 300 itu kemudian di dalam di dalam glossary atau maksudnya ditentukan oleh si perusahaannya bahwa 300 itu kode untuk low end. Untuk barang yang murah, dryer yang murah. Nah, kemudian W itu kemudian untuk warna, karena kemudian menunjukkan dia warna white. Nah, 05, nah ini pembuatnya. Nah, ini contohnya dia dibuat oleh Sears. Sears itu nomornya nomor 05. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai mnemonic codes. Nah, teman-teman, itu sebagai seorang dari prodi akuntansi itu harus mampu merancang yang namanya kode ya, kode rekening supaya bisa ditentukan atau supaya bisa membantu perusahaan untuk memperoleh informasi dengan cepat. Nah, kalian sudah berlatih tentang chart of account ya, tentang kode rekening di mata kuliah akuntansi pengantar. Nanti pada saat teman-teman mengambil mata kuliah akuntansi keuangan, terapan berkomputer, ya, AKBTB gitu teman-teman, nanti juga akan berlatih lalu menyusun chart of account ini dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam software. Nah, chart of account yang baik nanti akan berinteraksi dengan baik dengan softwarenya. Dan sebaliknya, chart of account yang kurang tepat itu akan nanti chart of account yang kurang tepat akan mengakibatkan tidak bisa ya, nanti nggak bisa masuk ke dalam ini, tidak bisa masuk ke dalam sistem. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar untuk menyusun chart of account. Oke. Selanjutnya, nah ini teknik bagaimana kita akan menerapkan sistem coding yang lebih baik. Yang pertama adalah konsisten dengan penggunaannya. Jadi konsisten, jadi kita harus konsisten. Jadi tadi kalau yang 20 angkatan ya udah 20 angkatan gitu ya. Angkatan 2020 gitu. Nah, kemudian ada peluang untuk pengembangan. Lalu sesimpel mungkin untuk meminimalisir biaya, kemudian mudah diingat dan dipahami, lalu mudah diterima oleh siapapun penggunanya. Nah, yang terakhir adalah konsisten dengan struktur organisasi di dalam perusahaan maupun antar divisi di dalam perusahaan. Jadi bukan kemudian saling bertabrakan. Nah, ini konsisten ya di satu universitas. Ya, jadi bukan kemudian prodi akuntansi bikinin sendiri, kemudian prodi teknik informatika bikinin sendiri, tidak, tapi konsisten di situ. Selanjutnya adalah contohnya ya. Ini adalah kode rekening, contoh dari kode rekening, pengkodean rekening, dan ini menggunakan model blok. Ini konsisten ya. Semuanya yang masuk ke dalam aset lancar, dia akan masuk ke dalam blok dengan kepala 1 di depannya. 3 digit dengan kepala 1 di depannya. Kemudian aset tetap atau aset tidak lancar ya. Aset tetap itu kemudian dengan kepala 2. Kewajiban dengan kepala 3. Kemudian ekuitas dengan kepala 4. Pendapatan dengan kepala 5. Pengeluaran dengan kepala 6. Lalu ikhtisar rugi labanya dengan 9. Nah, di sini konsisten ya. Konsisten kemudian apa yang masuk ke akun ini ya sesuai dengan apa kategorinya. Nah, lalu kemudian simple ya, 3 digit mudah diingat. Kemudian juga blok ini memungkinkan yang namanya growth, pertumbuhan, perkembangan. Apa yang dimaksud dengan growth itu? Misalnya di sini adalah pendapatan. Pendapatan itu hanya ada pendapatan kas, penjualan kas, penjualan kredit, kemudian retur penjualan, kemudian diskon, kemudian pendapatan dari bunga, kemudian
pendapatan lain-lain. Nah, misalnya kemudian pendapatan lain-lain ini lalu ingin dikembangkan lagi. Nah, berarti kan bloknya masih ada 599 ya, padahal yang dipakai baru 530. Berarti kita bisa menambahkan 540. Nah, itu yang disebut sebagai growth. Kita bisa menambahkan, mengembangkan yang namanya kode rekening sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, kemudian ini untuk kode rekening. Jadi teman-teman nanti ketika menyusun kode rekening, itu perlu dipertimbangkan untuk growth-nya. Nah, misalnya kemudian ini cuma saving account saja. Jadi simbol ya 101, 102, 103. Ini maksudnya adalah kas dan setara kas. Ya, kas dan setara kas itu 10 kemudian 123. 12 itu untuk piutang. Ya. Kemudian nah mungkin piutang mau dikasih piutang usaha atau piutang karyawan. Bisa saja dikasih 121, 122 begitu untuk menunjukkan perbedaan antara piutang usaha dengan piutang karyawan. Kalau mereka membuka peluang utang bagi karyawan ya, misalnya untuk bon gaji di awal seperti itu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai growth. Nah, ini adalah contoh dari jurnal sebagai data storage dari sebagai simpanan. Di sini jurnal, teman-teman tentunya sudah kenal bahwa ada 2 jenis jurnal. Yang pertama adalah jurnal umum, kemudian berikutnya adalah jurnal khusus. Teman-teman ketika mengerjakan akuntansi, praktikum akuntansi manual, teman-teman juga bertemu dengan jurnal umum dan jurnal khusus. Kalian pasti tahu lah, jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi-transaksi yang sering berulang, yang sering muncul, misalnya pembelian dan penjualan. Tetapi kemudian kalau jurnal umum itu digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang sekali muncul, atau kadang dia cuma 1-2 kali saja sebulan munculnya. Misalnya kemudian untuk pembayaran gaji. Nah, itu jurnal-jurnal dan specialized journal. Fungsinya apa? Nanti supaya kita bisa tahu berapa sih kemudian yang transaksi-transaksi yang sering dilakukan. Nah, kemudian di sini data storage yang baik, simpanan data yang baik, maka dia bisa dilakukan audit trail atau kita bisa membentuk yang namanya jejak audit. Jejak audit itu artinya adalah apa yang menjadi jumlah di jumlah terakhirnya itu nanti akan bisa ditelusuri sampai ke rinciannya. Dan sebaliknya rinciannya kita dapat menelusuri nantinya akan kemana dia. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai forward dan backward audit trail. Nah, kemampuan audit trail ini itu sangat penting bagi akuntan. Karena ketika teman-teman nanti akan membantu di dalam implementasi sistem. Contohnya ketika teman-teman mau memindahkan perusahaan datanya dari yang laporan keuangannya manual, kemudian kita masukkan ke accurate accounting software misalnya. Atau dari perusahaan yang kemudian misalnya mereka ini bulan Februari. Nah, perusahaan itu pengen mulai bahwa transaksi dia di bulan Januari menggunakan accounting software. Nah, padahal ketika teman-teman praktek dan menggunakan accounting software atau mau merapikan laporan keuangannya. Nah, ketika teman-teman kemudian mau merapikan laporan keuangannya, kan yang teman-teman tahu ketika mau mulai membuat laporan keuangan, di awal sudah ada saldo awal ya, kalau di latihan soal ya, kalau di kelas. Tetapi realitanya kita belum tentu bisa menemukan saldo awal dari perusahaan. Jadi perusahaan mungkin nggak tahu saldo awal mereka berapa. Ya mereka tahunya saldo pada saat ini, Februari tanggal 18 adalah sekian. Kemudian ini loh, Mas, atau ini loh, Kak, atau Pak, atau Bu, gitu ya. Ini ada dokumen transaksi selama bulan Januari. Kami belum melakukan pencatatan, tapi kami sudah mulai mendokumentasikan semua pengeluaran dan pendapatan. Nah, itu tugas teman-teman untuk menyusun dan menentukan
saldo awal. Bagaimana caranya? Maka di situ adalah dengan menggunakan kemampuan untuk melakukan audit trail. Jadi kita akan trace back ke belakang. Jadi kita akan menentukan saldo per cut off hari ini, per tanggal 18. Kemudian kita telusur ke belakang dengan transaksi-transaksi bulan sebelumnya, hari sebelumnya, dan Januari sebelumnya. Nah, kemudian nanti akan ketemu saldo per 31 Desember. Nah, itu yang kemudian audit trail backward. Nah, audit trail backward dan kemudian dikembalikan lagi ke forward, itu hasilnya harus sinkron. Nah, ini adalah fungsi dari audit trail. Nah, sistem itu kemudian standar minimal dari seorang akuntan itu harus mampu menentukan saldo awal terakhir gitu ya. Oke. Secara pengertian, jadi audit trail adalah jalur yang bisa dilacak ya untuk sebuah transaksi melalui sistem pemrosesan data baik dari permulaan hingga output atau kembali dari output ke permulaan. Nah, fungsinya itu digunakan untuk memeriksa keakuratan dan validitas posting buku besar. Nah, teman-teman juga belajar audit trail itu di praktikum akuntansi manual. Jadi, terutama kalau kalian nggak balance ya, antara kemudian ketika bikin neraca, kemudian bikin laporan rugi laba, lalu terakhir ternyata di bawahnya itu nggak balance. Nah, itu kan kemudian kalian meriksa lagi dari belakangan, diperiksa lagi dari belakang, dicek ke depan. Nah, itu kemudian kalian melakukan penelusuran jejak audit. Kalian melakukan audit trail. Nah, itu skill yang sebenarnya kelihatannya simpel, tapi tidak semua orang, kalau tidak dilatih ya kalian tidak akan mahir di situ. Nah, kemudian kalau menurut komputer, di dalam komputer base ya, itu elemen-elemen simpanan data. Ada beberapa elemen simpanan data. Nah, entitas. Entitas itu adalah bagian di mana informasi itu disimpan atau dicatat ya. Contohnya adalah entitas mahasiswa. Kalian itu adalah entitas mahasiswa. Nah, mahasiswa itu punya atribut. Entitasnya adalah mahasiswa. Atributnya adalah nama mahasiswa, NIM mahasiswa, alamat mahasiswa, dan yang lainnya, data-data teman-teman. Itu atribut. Namanya atribut. Itu adalah header kolom ini namanya atribut. Nah, atribut itu berisi catatan record-nya. Ya, 20, 21, 14, 001 itu adalah record ya, untuk atribut. Nah, kemudian ini adalah field-nya, satu field. Ya. Record itu ya, record untuk mahasiswa dengan NIM sekian. Itu record. Record ini milik satu entitas. Satu entitas bisa memiliki beberapa record gitu. Nah, kemudian untuk setiap atribut itu field itu adalah isian dari atribut itu field. Nah, itu untuk elemen-elemen dari simpanan data di dalam komputer. Ini adalah untuk pemrosesan data. Kita sudah selesai dengan storage, maka kita masuk ke pemrosesan data. 4 tipe pemrosesan data itu adalah membuat atau menambahkan, ya, membuat atau menambahkan, kemudian membaca data yang tersedia, reading, kemudian memperbarui data, dan menghapus data. Membuat data, membaca data, atau memanggil data, memperbarui, dan juga menghapus data. Nah, pemrosesan data itu bisa batch. Dikumpulkan dulu, lalu kemudian baru setelah terkumpul di ini tertentu, baru kemudian lalu dimasukkan. Lalu kemudian kalau ada real time itu adalah data diproses ketika data tersebut muncul.
Nah, batch maupun real time itu bisa diproses baik secara manual maupun secara komputer, mau batch mau proses gitu ya. Mau batch maupun real time itu mau manual ataupun komputer itu dua-duanya ada proses batch dan ada proses real time. Tetapi biasanya kalau proses manual itu biasanya dalam bentuk batch karena akan memakan waktu lama ya kalau real time dengan menggunakan manual dan sebaliknya ketika online saat ini maka kecenderungannya sudah mulai menggunakan real time processing. Nih ya, di dalam pemrosesan data itu filenya sebenarnya ada dua, ada transaction data dan ada master file. Master file itu adalah data yang akan jarang berubah, dia diupdate jumlahnya tidak banyak perubahannya. Dia diupdate ketika ada data transaksi. Kemudian ini adalah contoh batch processing. Dari batch-nya, batch di kertasnya, dari manualnya. Jadi dikumpulkan dokumen sumbernya dari kertasnya, baru kemudian kita proses di sini. Kemudian ada juga batch secara online. Jadi transaksinya dimasukkan ke dalam sistem, tetapi nanti memprosesnya barengan di sistem. Nah, kalau real time berarti kita langsung memproses transaksi pada saat dia berlangsung. Nah, itu pemrosesan transaksi. Kemudian output informasi, yang terakhir adalah output. Nah, output informasi itu data yang disimpan di database itu bisa dilihat dengan dua cara. Output itu ada online berupa soft copy, atau yang tampil di layar itu adalah output juga. Atau bisa berupa yang cetak dalam bentuk kertas, hard copy. Nah, ini ya. Untuk sistem pemrosesan transaksi. Oke, Daniela. Saya ingin bertanya pada Daniela. Coba. Daniela, apakah 4 pemrosesan transaksi? Apa saja 4 pemrosesan transaksi? Mana, Daniela? Daniela, apakah ada? Oke. Kameranya juga trouble, Daniela? Ya, jadi teman-teman yang punya trouble, kebetulan kan kita nanti setelah UTS diharapkan bisa hybrid ya. Nanti teman-teman yang kemudian punya permasalahan dalam koneksi sebaiknya datang untuk di kelas gitu. Berikutnya, kalau Daniela mic-nya trouble, kamu bisa menjawab lewat chat pertanyaan saya. Jadi ada 4 macam untuk pemrosesan data, apa saja itu? Apa saja, Daniela, 4 macam pemrosesan data? Oke, berikutnya, kalau Daniela belum bisa menjawab, Alfonsa Elvina. Apa saja? Saya sudah menyebutkan ada 4 untuk pemrosesan data. Apa saja itu?
Coba jawab ya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu membuat. Hmm. Yang kedua, membaca. Ya. Yang ketiga, memperbarui. Yang keempat, menghapus. Ya, terima kasih. Oke, kemudian berikutnya. Katarina, ada berapa macam teknik coding? Bisa diulang, Bu, maaf. Ada berapa macam teknik coding? Sebentar ya. Mana? Katarina sudah ketemu belum? Belum, Bu. Bentar ya. Teknik pengkodean, Bu. Ya, tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa teknik untuk coding. Teknik membuat pengkodean di dalam storage system. Ada 4, bukan? Apa saja? Bentar. Apa saja? Betul, ada 4. Apa saja? Apa saja, Katarina? Kurang tahu, Bu. Nah, kamu tadi di kelas apa? Maksudnya ketika saya menjelaskan, apa yang kamu lakukan? Kamu Tadi mulai mana? putus-putus, Bu. Kamu mulai mana tadi? Tadi putus-putus, soalnya Oke, di sini yang kamu agak peroleh apa? Oke, yang sudah kamu peroleh tadi apa saja? nggak kurang jelas, Bu. Tadi keluar masuk terus, jadi nggak dengar apa-apa gitu loh. Oke. Kalau begitu saya bertanya pada Daniel Ardimas. Oke, Daniel Ardimas, kalau tidak bisa menjawab dengan mikrofon, ya silakan. Apa saja 4 teknik pengkodean tadi? Halo. Ya, bisa mendengar suara saya? 4 teknik pengkodean? Halo. Halo, bisa terdengar? Ya. Halo, Bu. Ya, oke, sebentar, saya start ya. Saya sudah type untuk Daniel.
Oke, berarti ini masih ada yang bermasalah ya. Oke. Berikutnya mungkin Daniel juga bermasalah. Samuel. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Ada teknik coding tadi ada berapa? Maaf Bu, sebelumnya saya dari tadi tuh keluar masuk Zoom. Baru bisa masuk Zoom itu sekitar jam 7.20 hingga 7.30. Jadi saya tidak memperhatikan yang di awal-awal. Lalu untuk ke belakangnya ini, yang kamu peroleh apa saja? Yang saya peroleh cuma di yang tadi pengkodean yang urutan yang tadi Ibu contohkan itu kayak name yang berurutan gitu tuh Bu. Apa coba misalnya? Apa yang kamu Kalau yang 2 angka pertama, terus yang selanjutnya, lalu ke angka-angka ke belakangnya gitu Bu, yang apa, tadi Ibu ada jelasin tentang kode-kode akun, itu nanti urutannya gimana gitu Bu, cuma sampai situ doang Bu. Kemudian setelah itu apa? Saya menjelaskan apa lagi? Apa yang sudah diperoleh Samuel setelah itu? Setelah itu saya error lagi Bu Zoom saya, jadi tadi laptop saya wifi-nya lagi error, jadi di laptop nggak bisa, ini saya pakai HP, cari sinyal pakai kuota Bu, jadi tadi cari sinyal lagi Bu. Oke, terima kasih Samuel. Oke, kemudian yang lainnya lagi, saya sambil cek ya. Ini sudah. Oke, Maria Yosiana. Apakah bisa membantu? 4 tadi? Oke Bu, jadi teknik pengkodean itu ada 4. Yang pertama ada kode urutan, kode blok, kode grup, dan end memory. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, ini kalau sinyalnya stabil ya. Terima kasih Bu. Baik, oke. Ini jadi percobaan pertama ya teman-teman. Ada yang stabil, ada yang tidak stabil gitu. Sebenarnya kalau semester lalu saya sih tidak mewajibkan untuk on cam ya, tapi kemudian karena semester ini lalu diminta dari universitas untuk menuju ke hybrid, jadi saya meminta teman-teman on cam. Oke, jadi kita kemudian lanjut ke IRP ya, ke IRP saja. Izin tanya. Ya, silakan boleh. Bu, ini saya 001 izin tanya yang teknik coding yang konsisten dengan penggunaannya itu bagian apa ya Bu? Konsisten dengan penggunaannya tadi ya, di sini misalnya kemudian saya buka dulu. Konsisten dengan penggunaannya tadi misalnya, kemudian kalau yang dicontoh, sebentar ini kok, nah di sini ya. Ini konsisten dengan penggunaannya, misalnya ini kita membuat kode blok 100 sampai 199, itu dia akan masuk di aset lancar. Ya berarti yang semua masuk di dalam kode 100 sampai 199 itu ya benar-benar yang termasuk di dalam kategori current asset atau aset lancar. Jadi bukan kemudian ketika kita menggunakan blok ini, ternyata kategori di dalamnya bercampur. Nah, itu yang disebut sebagai tidak konsisten. Seperti itu, Clara. Tapi itu termasuk, ini kan Bu, termasuk teknik coding apa bukan ya? Iya, itu bagian dari teknik codingnya seperti itu. Kalau yang biaya itu juga? Nah, biaya ini kan untuk membuat, nah kalau coding itu kan tekniknya ada 4. Ya, sequence code, block code, group code, dan mnemonic. Nah, ini adalah tekniknya, jenis-jenis tekniknya. Tetapi kalau yang di sini, teknik coding yang 4 ini, itu supaya lebih, untuk disebut sebagai coding yang baik, itu mereka harus memenuhi
kaidah ini. Ini kaidah teknik coding yang baik. Kemudian yang ini itu adalah jenis-jenis teknik coding. Gitu. Iya Bu, sudah Bu, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang belum jelas di sini, silahkan. Karena kalian ini sangat penting ya untuk bisa menyusun yang namanya kode rekening. Karena kode rekening itu bukan untuk akuntansi saja, tetapi ketika nanti kalian lalu bergeser ya, tidak hanya sebagai akuntan, tetapi sebagai data analis, itu kalian juga harus paham pengkodean. Coding bukan berarti hanya programming ya, coding untuk bahasa pemrograman tidak, tetapi untuk membuat kode data itu sangat diperlukan. Ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kemudian saya masuk kembali ke Enterprise Resource Planning System. Nah, di sini Enterprise Resource Planning System, teman-teman nanti akan belajar tentang siklus pendapatan, siklus pengeluaran, kemudian siklus manajemen sumber daya manusia, siklus produksi, dan juga sistem buku besar dan sistem pelaporan. Nah, pada sistem yang konvensional, itu misalnya di siklus pendapatan, itu mereka akan punya database sendiri. Dan di dalam siklus pendapatan, misalnya bagian penjualan punya database sendiri. Bagian penagihan nanti bikin database sendiri. Jadi tidak terintegrasi. Jadi ketika ada perubahan dengan konsumen, maka setiap bagian itu harus menginput kembali. Dan kalau nanti ada yang lupa lapor kalau ada perubahan, ya nanti misalnya bagian pendapatan lupa melaporkan atau menginformasikan kepada bagian penagihan tentang perubahan data pelanggan, yang terjadi adalah ada kesalahan di dalam penagihan. Ada ketidakkonsistenan data di situ. Oleh sebab itu ada ERP system. ERP system itu mengintegrasikan semua data, semua siklus itu di dalam satu database. Nah, jadi di revenue cycle itu nanti, misalnya kalau dari bagian penjualan, kemudian melakukan perubahan data pelanggan, itu nanti dari penagihan nggak perlu menginput lagi, tetapi mereka akan langsung mendapatkan informasi data pelanggan yang sudah terupdate. Nah, itu adalah ERP system. Nah, integrasinya bisa integrasi untuk revenue cycle saja, tetapi ERP yang sesungguhnya dia mengintegrasikan seluruh operasional day-to-day operation atau operasional harian dari perusahaan ke dalam sebuah basis data. Jadi semuanya terintegrasi. Nah, ERP itu ada yang kemudian ERP seperti kalau Sari Roti itu dia juga pakai ERP, pakai SAP ya. Nah, jadi intinya Enterprise Resource Planning itu mengintegrasikan informasi organisasi ke dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Biasanya untuk pengimplementasiannya, ERP itu dibagi menjadi modul-modul. Ada modul finansial, ada modul manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Jadi misalnya kadang-kadang mereka cuma mengintegrasikan, saya mengambil ERP modul finansial dulu. Baru kemudian nanti nambah ke human resource dan payroll. Atau ERP untuk dari pesanan sampai penerimaan kas. Atau dari pembelian sampai ke pembayaran. Atau ERP untuk proses produksi, atau ERP untuk manajemen proyek, atau ERP untuk manajemen rantai pelanggan, atau malah hanya untuk sistem tools. Nah ini, tetapi kemudian nanti ketika pada satu tahap tertentu, maka ini kemudian juga diintegrasikan. ERP-nya ya, jadi mulai dari finansial, human resource dan payroll, lalu order to cash, purchase to pay, manufacturing, project management, dan customer relationship management, dan system tools. Nanti teman-teman bisa melihat rinciannya di bukunya Romney. Ini saya ambil persis dari Romney ya. Slide yang saya pakai, ini slide official dari bukunya.
Nah, kemudian ERP itu ada keuntungan, tapi juga ada kerugian. Keuntungannya adalah mengintegrasikan data organisasi dan informasi finansial ke dalam satu basis data. Jadi untuk mengupdate satu itu akan bermanfaat untuk semua bagian organisasi yang memerlukan data tersebut. Yang kedua, itu kerjaannya cuma sekali, jadi pengambilan datanya cuma satu kali, penginputan datanya cuma satu kali. Tadi ya misalnya sebelum pakai ERP, itu bagian penjualan harus menginput sendiri, harus mengcapture data sendiri, memasukkan formulir sendiri. Bagian penagihan nanti memperbarui, mereka menginput juga. Tetapi ketika dengan ERP, datanya cuma diinput satu kali oleh bagian penjualan. Atau ternyata ketika penagihan, yang kemudian menemukan ada perubahan data. Ya yang menginput penagihan, nanti penjualan juga sudah bisa mendapatkan data yang sama. Seperti itu yang kemudian dikenal sebagai ERP. Nah, karena kita bisa mendapatkan semua data di satu tempat, jadi manajemen itu punya kemampuan atau punya akses untuk bisa melihat perusahaan secara gambaran keseluruhan. Sehingga ini meningkatkan proses pengawasan. Kita bisa melihat ada perubahan di mana saja. Jadi manajemen bisa melihat, ya bisa mengontrol di situ. Nah, maka kemudian di situ lalu menjadi akses pengendalian yang lebih baik. Kemudian karena data terintegrasi, maka dia perlu adanya prosedur operasional bisnis yang standar. Jadi dengan adanya ERP, sudah ada pengendalian dari sistemnya, maka tentu saja prosedur operasional bisnisnya akan menjadi lebih standar. Dan dia menjadi lebih cepat. Sehingga dia akan meningkatkan yang namanya layanan pelanggan. Dan juga dia akan lebih mempercepat, lebih efisien di dalam produksi manufaktur. Karena kita tahu datanya, data yang kita hasilkan dari bagian manufaktur, kita tahu ini misalnya bikin Indomie, produksi 1 jam 10 kardus gitu ya, atau kemudian berapa ribu kardus gitu yang untuk dalam satu batch produksi. Nah, kalau tidak ada data yang terintegrasi, kan harus si bagian penjualan gitu harus ngitung dulu, harus dilaporkan dulu ke manufaktur, baru tahu. Oh, ini kita akan memproduksi sekian. Nah, sebaliknya, kalau ini terintegrasi, begitu ada penjualan, itu bagian manufaktur bisa melihat. Itu bisa mendapatkan data. Kecepatan penjualannya berapa, sehingga nanti bisa mendapatkan informasi. Kalau kecepatan penjualannya sekian, berarti kecepatan produksi kami juga sekian. Jadi tidak ada yang namanya overproduction atau underproduction. Underproduction itu kita memproduksi kurang dari kemampuan kita menjual. Berarti ada opportunity cost, berarti ada opportunity loss. Alias kita kehilangan kesempatan untuk mengambil laba lebih banyak. Dan sebaliknya, kalau kita overproduction, membuat barang melebihi kapasitas penjualan, maka kita memerlukan cost produksi yang lebih banyak, misalnya untuk pengadaan gudang. Yang kedua, kita kemudian menghadapi resiko bahwa barang itu akan kadaluarsa. Ya, makanya kemudian seperti sari roti yang kalian temukan. Saya mengambil contoh sari roti karena nanti kalian keluar dari rumah kemudian ketemu Indomaret gitu ya. Kalian atau Alfamart, saya nyebut merek aja sekalian. Itu kalian akan mudah menemukan produk sari roti. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa sari roti ini kadaluarsanya berapa lama sih? Oke lah, kalau Indomie begitu kan kadaluarsanya lama ya. Tetapi kemudian ketika itu roti yang kemudian kadaluarsanya cepat. Sementara teman-teman melihat bahwa itu diedarkan ke berbagai tempat. Ya mungkin di Superindo, kalau di Jogja seperti itu. Saya kurang tahu kalau di daerah teman-teman apakah ada atau tidak sari roti. Tapi di Jogja hampir semua minimarket ada sari roti. Kemudian di jalan-jalan juga ada yang jualan sari roti. Nah, bayangkan dengan model penjualan berbagai macam lini penjualan seperti itu, bagaimana mereka menentukan dan memastikan bahwa roti yang diedarkan itu terjual dan tidak ada yang basi kembali ke perusahaan. Gitu ya.
Nah, maka mereka akan kemudian menggunakan yang minggu lalu saya sebut sebagai rantai pemasok. Mereka akan membuat sebuah rantai nilai, rantai pemasok. Jadi Indomaret atau mungkin dari distributor kemudian yang kerjasamanya dengan Alfamart gitu ya. Jadi Alfamart daerah sini penjualannya, kecepatan penjualannya 3 roti per setiap batch roti itu mereka cuma mampu jual 3. Ya berarti nanti yang di situ storing 3 terus. Yang sana mereka mampu jual 15, ya mereka yang di store 15. Nah, seperti itulah keuntungan dari ERP. Tetapi tidak semua pabrik roti bisa seperti itu ya, teman-teman. Kerugian dari ERP adalah biayanya besar. Baik untuk startup-nya, terutama startup awalnya, maupun juga untuk maintenance-nya. Jadi ERP itu hanya bisa dipakai oleh perusahaan yang besar dan kompleks, yang manufakturnya sudah berskala besar. Kalau ERP tidak bisa dengan skala rumah tangga, karena biayanya akan sangat besar. Di tahun 2002 itu sekitar 1 miliar ya, waktu itu saya membantu untuk transisi ERP di salah satu institusi. Kemudian kalau sekarang ya tahun 2022 ya, sudah 20 tahun yang lalu ya, yang mungkin sudah berapa miliar lagi ya, karena waktu itu sudah 1 miliar. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat memulai dari sistem yang konvensional ke ERP itu time consuming, alias dia memakan banyak waktu. Karena apa? Kita harus menjalankan proses bisnis biasa sehari-hari di satu sisi. Di sisi yang lain kita nyambi ya, ibaratnya kalau bahasa Jawa saya nggak tahu. Bahasa Indonesia mungkin sambil mengerjakan itu, sambil mengerjakan pekerjaan rutin, kita juga harus memasukkan database ke dalam implementasi ERP. Kita harus mengkonversi itu. Nah, itu perlu waktu yang lama. Jadi bisa sampai 1-2 tahun untuk kemudian proses implementasinya. Tetapi ketika teman-teman itu menjadi konsultan di ERP, itu lumayan loh gajinya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman punya kesempatan bisa mengambil sertifikasi salah satunya untuk SAP. Nah itu teman-teman kalau menjadi konsultan ERP itu gajinya lumayan besar. Jadi apalagi setiap ada implementasi itu kalian akan keliling ke perusahaan-perusahaan. Nah kemudian yang ketiga itu karena time consuming, karena memakan banyak waktu, itu kemudian ketika ada perubahan, maka dia akan mengganggu proses bisnis perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Dan ERP ini sangat kompleks, teman-teman. Ya, karena tadi terintegrasi. Di awal itu sangat-sangat kompleks, tetapi nanti kalau sudah jalan itu enak. Nah, karena kemudian di awal itu kompleks, makan banyak waktu, kemudian pekerjaan hariannya terganggu, dan waktunya panjang ya, bisa 1-2 tahun untuk mengimplementasi, itu kadang-kadang mengakibatkan karyawan itu kelelahan ketika kemudian di proses transisi tersebut. Nah, ini yang kemudian lalu mengakibatkan adanya yang disebut sebagai resistant to change, atau adanya penolakan perubahan dari karyawan. Karena berbeda dengan direksi puncak ya, maksudnya manajemen puncak itu karyawan mereka kan tidak mengerjakan hariannya, tidak mengerjakan pikirannya, dan sebaliknya karyawan itu tidak melihat gambaran besar jangka panjang. Maka yang kemudian terjadi adalah penolakan pada perubahan. Jadi kalau tidak ada change management yang baik, maka ERP yang sudah dari miliar sampai ke triliun itu di tengah-tengah bisa gagal. Nah, ini pentingnya yang kemudian disebut sebagai change management. Nah, oke, itu pengenalan tentang ERP ya, teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Contoh dari ERP, teman-teman bisa melihat ada SAP, kemudian ada Oracle, itu di ERP ya. Teman-teman bisa browsing ya untuk ERP. Mungkin ada pertanyaan terkait tugas kelompok minggu depan.
ada yang sudah mulai mengerjakan tugas kelompok dan ada yang belum mengerti, yang menjadi penyusun lalu ada yang nggak paham dari apa yang dibaca di buku. Jadi mungkin gini ya teman-teman, pada saat Zoom meeting itu teman-teman boleh bertanya untuk materi yang sebelumnya atau materi yang nanti di depan akan dibahas, silahkan. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang mau konfirmasi tentang ketika menyusun tugas kelompok dan ada yang kurang paham, itu teman-teman bisa ditanyakan ketika Zoom meeting. Jadi tidak hanya supaya semuanya juga mendengarkan, supaya kita bisa berdiskusi dua arah, tidak hanya satu arah. Begitu. Ini ada pertanyaan tentang tugas? Ya, kalau tidak ada, saya akan memanggil kembali ya. Mungkin tadi ada yang belum masuk ketika saya panggil. Yang pertama, Devina Dwi Natalia tadi. Apakah ada Devina? Mungkin ada teman-teman yang melihat Devina. Tidak ada, masih belum ada. Kemudian Brian Anandes. Brian? Ada juga. Kemudian Azahra tadi. Ada Azahra? Ada ya, Azahra sudah ada. Tapi sebentar, saya hapus dulu kamu daftar. Sebentar, saya harus login ulang. Iya, kelas A. Harus login ulang untuk melihat presensi kembali. Oh iya, teman-teman, jangan lupa presensi di LMS ya. Ini presensi saya untuk laporan. Jadi presensi itu ada dua ya, yang satu dari LMS, yang satunya yang harus saya isi sendiri. Berarti Zahra sudah ada. Hapus dulu. Tadi sepertinya saya sudah melihat Geraldus. Apakah Geraldus ada? Saya Bu, ada Bu. Oke, Geraldus ada. Jadi Agustina sakit. Margareta Gale, apakah sudah ada? Oke, Margareta sudah ada. Dan Daniela tadi ada ya, Daniela. Daniela sudah muncul. Lempar lagi. Kemudian Sri Gusmiarti. Hadir, Bu. Oke, Sri Gusmiarti hadir. Kemudian Alfonsa tadi juga sudah muncul. Lalu Valentino Christian. Hadir Bu. Oke, Valentino Christian sudah ada. Kemudian Katarina Yeri. Hadir, Bu.
Oke, tadi Daniel Ardimas ada. Lalu Patricia Bilia. Hadir, Bu. Patricia. Kemudian Samuel tadi, ada ya? Samuel Antono. Ada Bu, ada. Lalu terakhir Valentina Stella. Hadir, Bu. Oke, berarti 4 orang saja yang kemudian tidak hadir. Ya. Oke, baik teman-teman. Itu tentang sistem pemrosesan transaksi hari ini dan juga enterprise resource planning. Hanya simpel saja ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan untuk materi hari ini atau untuk yang ke depan, untuk forum atau untuk tugas kelompoknya. Oke, kalau belum ada pertanyaan berarti hari ini ya, silakan Priscilla. Menyampaikan jika bukan analis ternyata sedang sakit. Oh gitu, oke. Baik. Terima kasih informasinya. Mungkin ada lagi, teman-teman? Bu, mau tanya. Silakan. Siapa? Clara dulu aja nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan, Clara. Ya, makasih ya, Sa. Ini Bu, mau izin bertanya, itu setiap selain kelompok yang presentasi, setiap kelompok itu harus wajib ngasih pertanyaan nggak Bu, atau bebas individu aja? Individu, tetap sebenarnya bukan individu ya, tetapi setiap kelompok paling tidak ada perwakilan satu individu. Oh, berarti setiap kelompok ya, Bu? Ya, makasih Bu. Sebenarnya begini ya, kan kalian ada beberapa kelompok ya. Nah, 4 orang itu silahkan bergantian untuk bertanya ke kelompok-kelompok yang lain gitu. Jadi paling tidak setiap satu kelompok itu mendapatkan pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Karena poin yang